Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima umrika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min julumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wasahil lana ababa fadlik wansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramin. Para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan yang saya hormati juga Bapak Haji Lili, orang tua kita Bapak Misan, mudah-mudahan sehat panjang umur selalu. Dan juga yang saya hormati Bapak Samsur Rijal, Bapak Jawadi, dan para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tim Sorot Bang Asbullah, ini jarang disebut, pada nyorot terus setiap malam Senin. Mudah-mudahan tambah berkah. Sahibul Bait Bapak Amir, ya, serta keluarga besarnya Ibu Asmalia, mudah-mudahan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Talim Albani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ya taklim. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab Ihya-nya bahwa orang itu ada 4 macam. Yang pertama adalah rajulun yajri annahu yajri. Rajulun yajri wa annahu yajri. Yang pertama itu ada orang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Ya. Nah, ini orang baik, bagus, karena dia merasa tahu dan emang tahu, ya dia ngajar, dia ngamalin, dia ngasih tahu orang. Ya, ini bagus. Ada yang kedua, kelompok yang kedua, rajulun yajri. Ya, la yajri anahu yajri. Ada orang tahu dan dia nggak tahu kalau dia tahu. Gitu ya. Ini tugas kita ngasih tahu. Dia punya ilmu, dia tahu, dia pinter, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Gitu ya. Nah ini kayak orang kayak macam tidur, ya, harus dibangunin, dikasih motivasi, ya, dibimbing. Dan ada kelompok orang yang ketiga, rajulun la yajri wa annahu yajri la yajri. Ada orang nggak tahu dan dia tahu kalau dia nggak tahu. Ini masih bagus juga sih. Makanya dia mau belajar, mau ngaji, mau bergaul. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia nggak tahu. Ya, ini bagus. Ya. Nah, ada yang kelompok yang keempat. Nah, ini yang parah. Rajulun la yajri wa annahu la yajri annahu la yajri. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini parah. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini parah nih. Ya, makanya perlunya kita ngaji ya gitu. Nah, supaya kita tahu diri kita yang mana. Ya. Dan ngaji juga bisa ya, selain mencari ilmu juga buat menenangkan hati, ya. Menenangkan hati itu bisa dengan cara banyak kumpul di majelis taklim dan juga zikir, ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ya. Jadi untuk menenangkan hati itu ya diantaranya kumpul di tempat pengajian
atau banyak zikir. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kumpul kita kali ini yang membuat hati kita menjadi tenang, karena bahagia itu bukannya di harta, bukan di rumah, bukan di tanah, tapi di hati. Nah, itu. Kita lanjutkan pengajian kita yang tentang rukun sholat. Ya, masih tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat di dalam kitab ini dikatakan bahwa ada 13. Ya, yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang niat. Ya, bahwa rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ayyakula Allahu Akbar, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi dalam sholat itu ada dua kuncinya. Jadi kalau pengen sholatnya berkualitas itu ada dua. Pertama diawali dari udu. Jadi kalau udu kita bagus, udu kita baik, ya nanti sholatnya akan baik. Yang kedua dari takbiratul ihram. Nah ini kuncinya. Dari mulai. Jadi kita kalau sholatnya sudah takbiratul ihram udah mantap, bagus, nah itu udah sah dah. Tapi kalau takbiratul ihramnya sudah kacau, nah kesononya kan kacau. Makanya minimal kita khusyuk ketika sedang takbiratul ihram. Nah, itu. Makanya diusahakan takbiratul khusyuk. Benar. Ya, karena itu memang awalnya. Ya. Jadi kalau takbiratul ihramnya sudah tidak khusyuk, ya, sulit untuk kesananya khusyuk. Ya. Takbiratul ihram khusyuk, kesananya tidak khusyuk, ya minimal kita takbiratul khusyuk. Ya. Itu udah bagus juga. Makanya usahakan ketika mengucap Allahu Akbar itu dengan baik dan kita berusaha untuk khusyuk lempengan itu madah. Ya, harus khusyuk. Itu yang kedua, ya rukun yang kedua. Rukun yang ketiga kita adalah berdiri bagi yang mampu. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa dirinya diri tegak, ya. Kalau nggak mampu maka dirinya boleh doyong ke kiri, boleh doyong ke kanan. Kalau udah nggak mampu juga cari yang megangin. Kagak ada yang megangin, boleh duduk. Nah, ditunjang. Duduknya duduk iftiros, itu duduk di seperti duduk di tahiyat awal, iftiros, ya. Kalau duduk iftiros berarti ruku dan sujudnya boleh pakai isyarat, ya. Boleh kalau duduk nggak mampu baru berbaring. Berbaringnya miring, ya, miring ke kanan. Ya, nggak bisa miring ke kiri. Kiri kanan nggak bisa baring, boleh celentang. Harus celentang betul. Nah, celentang. Ya kaki di arah kiblat berarti ya. Nah, tapi pala dikasih ganjel biar muka menghadap ke kiblat. Nah, sujud dan rukunya bagaimana? Isyarat. Pakai isyarat mata. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah minal arkani qiraatul Fatihah. Yang keempat rukun salat adalah membaca Fatihah, ya. Nah, ini jadi rukun Fatihah itu, makanya tidak boleh ditinggal. La salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatul kitab. Ya, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Makanya bacanya harus sempurna. Illa lil ma'dzuri li sabkin, kecuali orang yang masbuk. Kalau yang masbuk saat berjamaah boleh. Ya, imam lagi baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kita baru datang, ya. Baru Allahu Akbar. Nah, kita imam ruku, ya udah ikut ruku saja. Ya, ikut ruku. Ya, termasuk apa? Wal basmalati. Ya, membaca bismillah Fatihah itu termasuk.
ya termasuk ayat, makanya bacanya yang benar ya. Kemarin udah malam Sabtu udah latihan baca bismillah ya. Ada berapa tasjid bismillah itu? Ada 14 tasjidnya kudu dibawa ya. Dalam Fatihah ayat pertama bismillah itu berapa tasjid? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kan? Pertama bismillah. Nah, itu dibaca bismillahir 2, rahmanir 3. Nah, itu tasjid dibaca. Jangan dilewati. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau begitu berarti tidak ada tasjid. Jadi harus dibedakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru di ayat jadi bedakan alhamdulillahi rabbil tasjid rabbil. Itu kalau seandainya tasjidnya 1 tidak dibawa sengaja nggak sah Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya juga tidak. Maka harus diperhatikan. Di sini ada 10 ya. 10 ya, tata cara membaca Fatihah. Ya, ada syaratnya tuh, ada 10 syarat di sini dikatakan. Ya. Yang pertama adalah apa? Puasa. Yang pertama qiraatu jami'i ayatiha. Nah, semuanya harus dibaca. Nah, jadi Fatihah itu semuanya harus dibaca. Kalau dia sholat sendiri atau dia sholatnya berjamaah. Kalau dia takbirnya bareng sama imam atau nggak jauhan dengan imam, maka wajib membaca Fatihah dari 1 sampai 7. Yang kedua, asani waqauha kullaha fil qiyam. Dibacanya sambil berdiri. Bacanya sambil berdiri ya kalau sholat wajib. Nah, jadi diusahakan kalau orang tidak kuat diri ya minimal baca Fatihahnya mah berdiri. Kan kita boleh sholat sunat boleh duduk boleh. Sholat sunat itu boleh kita laksanakan dalam keadaan duduk. Kalau mau tiduran juga boleh. Ya kan? Padahal kita mampu diri, ya, cuman pahalanya berkurang. Jadi yang pertama semuanya harus dibaca. Yang kedua dibacanya dalam keadaan berdiri. Yang ketiga wada musharif falau nawa biha nahwi, ya tidak boleh niat memutuskan Fatihah. Ya kan? Nah, ntar kalau sampai ayat ketiga saya mau sholat selesai aja. Nah, berarti nggak boleh karena ada niat mau memutuskan Fatihah. Atau saya kalau lagi baca Fatihah ada teman saya datang, saya selesai saja salatnya. Nah, berarti udah nggak boleh. Kenapa? Karena ada niatan mau mutusin Fatihah. Jadi niatin aja nggak boleh. Yang keempat, antakuna qira'atu bihaisu yasma'u jami'i hurufuha. Nah, yang keempat itu harus dibaca keras. Minimal kita yang dengar semua hurufnya. Ya, jadi jangan di dalam hati. Baca Fatihah di dalam hati nggak boleh. Ya, karena termasuk dia rukun qauli. Ya, harus diucapkan semua hurufnya. Ya. Jadi jangan di dalam hati. Yang kelima, wa qaunuha bil arabiyah. Bacanya pakai bahasa Arab. Wah, saya mah pinter, jago terjemahnya. Saya pakai artinya aja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari kiamat. Wah, nggak boleh. Ya kan? Atau dia pakai bahasa Arab, terus pakai bahasa Indonesia lagi. Diterjemahin, nggak boleh. Pokoknya harus bil Arabiyah. Menggunakan bahasa Arab. Ya kan?
Wasadisuha mura'atun tasdidat tuh. Yang keenam harus membaca tasjidnya. Ya, tasjid dalam Fatihah itu ada 14. Jadi harus dibawa semuanya tuh. Ya. Dan huruf-hurufnya harus benar. Makhrajul hurufnya. Ya. Nggak boleh zo diganti dengan dod. Ya. Ain diganti dengan amjah. Ya. Jangan. Pokoknya kita harus belajar menyebutkan makhrajul huruf minimal yang ada dalam Fatihah. Makanya malam Sabtu datang. Berat. Datang ya. Makanya malam Sabtu itu jangan terlalu formal. Ya udah nanya-nanya aja, ya kan? Bahas apa aja. Ya. Terutama masalah bacaan. Yang mau store Fatihah ya store. Nah, bacaan Fatihah saya begini. Ini ada yang salah apa kagak begitu. Ya. Mumpung ada yang ngebiayain yang ngaji. Jadi Fatihah itu bukan hanya buat imam saja, buat kita juga, Bang. Ya. Yang kedelapan, ya, ayastaruto, ya, ada mulahmil muhilli bil makna, tidak boleh merusak makna. Ya, jelas kalau seandainya kita bacaannya salah, bisa jadi merusak makna atau arti ini nggak boleh. Makanya harus pas. Yang kesembilan, mualah harus terus menerus. Ya artinya tidak terselang oleh berhenti yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berhenti yang tidak wajar, ya nggak sah. Ya. Kecuali berhentinya wajar doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngambil napas doang. Nah ini mah lama. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Nah, makmum juga gergetan ini lupa apa. Gaya kan. Kan? Makanya kan kita nggak tahu. Makanya mau berhenti yang wajar aja. Yang wajar ya. Jadi jangan terlalu lama. Nah, kalau kita makmum, kita lagi baca Fatihah, ya, imam sebenarnya kan kita ketika imam baca Fatihah, kita harus dengerin. Ya kan? Cuman kalau kita khawatir takut tidak kebagian, karena biasanya imam, apalagi imam taraweh, baca surahnya cepat. Nah, maka kita imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya nggak apa-apa. Ya, yang bagus mah kita dengerin dulu. Cuman karena takut keuber, ya, apalagi kalau rakaat kedua bacanya qul huwallah, ya, cepet banget imam kan, kagak pakai lagi berhenti, wasol semuanya. Ya, makanya kita mengantisipasinya baca Fatihah di awal. Nah kita baca Fatihah, di tengah-tengah Fatihah imam waladdallin, boleh kita amin dulu. Ya, amin. Ya. Itu. Jadi yang ke-9 mualah harus terus menerus ya. Fatak ta'u al-fatihah bisuku ditoil. Bisa jadi batal. Kalau sengaja maka tidak sah Fatihahnya, maka salatnya tidak sah. Nah, kalau sengaja dipanjang ya termasuk baca Fatihah dengan gaya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan mad arid li sukun. Mad arid sukun itu panjangnya berapa? Berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi paling panjang itu 6. Jadi kalau lebih dari 6 nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kemarin kata gurunya Ustaz Fitri harus konsisten. Kalau 6
6 semua. Dari ayat pertama sampai kalau ada mad arid di. Jadi jangan ayat pertama 6. Ayat kedua baca 2.